kata ustaz. Hadis yang paling dikhawatirkan oleh orang soleh itu, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alil kitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Sungguhnya seseorang akan amalnya dia seperti penduduk surga, pantas masuk surga sudah. Kenapa? Waduh, amal solehnya, kewajiban pasti dia lakukan. Kemudian apa, maksiat dia tinggalkan. Semuanya dia tinggalkan, maksiat. Sudah seperti penduduk surga, dia pantas masuk surga. Tapi dia coba-coba untuk melakukan maksiat. Akhirnya apa? Ketika dia melakukan maksiat, datang ajalnya dalam keadaan dia maksiat. Fadkhuluha, sia-sia amal kebaikannya, diakhiri su'ul khatimah. Nah, itu orang tidak boleh sombong dengan amal solehnya. Ini yang sangat dikhawatirkan ini. Awas ya, jangan sampai, karena tidak ada jaminan kita meninggal dalam keadaan beriman, tidak ada jaminan. Kita mau meninggal dalam keadaan muslim itu tidak ada jaminan. Terus bagaimana sikap kita? Nah ini, jangan kita hanya menunggu takdir. Wis takdirnya aku iman, meninggalnya ya sudah, wis meneng tok. Nah, kita ada tugas. Tugas kita apa? As-sa'yu wa tasabbub. Ini yang penting ini. As-sa'yu wa tasabbub. Kita ini berjalan atas takdirnya Allah. Tapi kewajiban bagi kita as-sa'yu, yaitu ada usaha, wa tasabbub. Harus ada mencari sabab. Itu Allah mengatakan dalam Al-Qur'an apa? Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha. Siapa orang yang menginginkan kehidupan akhirat bahagia, syaratnya apa? Wasa'alaha sa'yaha. Dia harus berusaha laha untuk itu akhirat, sa'yaha di jalannya. Kemudian wahuwa mu'minun, sedangkan dia menjadi orang yang beriman. Faulaika kana sa'yuhum masykura, maka mereka akan menjadi usaha mereka apa? Masykura, magbula, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus ada apa? Usaha, harus ada tasabbub. Ini enggak ada jaminan kalau kita ini, contoh ini gambarannya gini. Apakah ada jaminan orang yang berobat itu akan sembuh? Orang sakit datang ke dokter, dikasih obat, dikasih resep, disuntik kalau perlu. Apa ada jaminan sembuh? Enggak ada jaminan sembuh. Orang ketika menanam tanaman, udah ditanam, sudah dipupui semuanya, apa ada jaminan dia akan panen sampai selamat panennya? Apakah dia akan bisa panen? Apa ada jaminan untuk dia panen? Belum tentu. Mungkin sudah waktunya panen, datang hama, habis semuanya. Karena itu nggak boleh kita hanya mengandalkan takdir. Wis, penting takdir. Nggak boleh. Harus ada usaha yang kita lakukan. Tapi kalau nggak ada sa'yu, nggak ada kasab, berarti kita nggak ada ikhtiar. Harus ada yang penting itu ada kasab dan ikhtiar. Karena itu katakan man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha. Ada kasab situ, ada ikhtiar di situ. Baru setelah ada kasab Allah mengatakan faulaika kana sa'yuhum masykura. Baru kamu akan usaha kamu itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan itu amal soleh, qiyamul lailnya kita, bacaan Al-Qur'annya kita, itu enggak akan ada jaminan husnul khotimah. Tapi tetap kamu tasabbub, karena Allah sudah menjanjikan orang yang beramal soleh, Allah akan hantarkan dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Karena itu selalu minta sama Allah. Dan jangan kita merasa aman, karena bahaya merasa aman daripada su'ul khotimah. Kita tetap merasa khawatir, merasa takut, merasa beban. Ini barang yang saya bawa ini iman, amal soleh ini, kalau saya melenceng sedikit bahaya, ajal datang su'ul khotimah. Harus selalu khawatir dan selalu minta sama Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khotimah. Minta sama Allah selalu, maka kita akan kasih keamanan. Ada beberapa cerita di sini. Dikatakan ini bahayanya kalau kita ini menjadi orang yang sudah merasa ada jaminan pasti meninggal dalam keadaan baik. Disebutkan ada seorang pemuda, teman daripada Fudail bin Iyad. Dia meninggal, kemudian melihat si Fudail tadi itu, temannya ini meninggal. Temannya Fudail bin Iyad ini meninggal. Kemudian si Fudail bin Iyad ini mimpi bertemu dengan orang tadi itu. Kita tanya keadaannya, gimana keadaan kamu? Temannya.
Akhirnya dia mengatakan, aku diadab sama Allah Subhanahu wa taala. Aku mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai akhirnya aku melakukan, karena aku melakukan satu kesalahan di akhir kehidupanku, aku meninggal dalam keadaan Yahudi. Murtad sampean temannya. Taunya lewat mimpinya tadi itu. Akhirnya, loh, kok bisa, kata Fudail bin Iyad. Lima dzalik, kenapa itu terjadi? Maka dia mengatakan, li'anni, karena aku kuntu adunnu anni afdalu ashabik. Aku ini dulu, karena Fudail bin Iyad ini murid-muridnya, teman-teman akrabnya atau muridnya, ashab itu bisa diartikan murid. Murid-muridnya itu mereka banyak. Dan ini yang meninggal dalam keadaan Yahudi ini, dia itu merasa paling afdolnya daripada murid Fudail bin Iyad. Aku itu dulu merasa orang yang paling afdol di antara teman-temanku. Fakuntu atakabbaru alaihim. Aku sampai sombong sama mereka. Aku merasa paling afdol, aku merasa paling pinter, aku merasa paling alim, aku merasa paling terus, sombong dia. Wa kana bi illa batina. Akhirnya aku ini punya penyakit batin. Imanku mungkin saat itu ada penyakitnya. Fawusifali, akhirnya aku diajak sama beberapa orang untuk minum khamr. Akhirnya aku minum khamr. Setiap tahunnya aku selalu minum khamr godahan, satu wadah besar. Sehingga akhir kehidupannya dia meninggal dalam keadaan sul khatimah.